سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita masih membahas makna fastabiqul khairat. Pada pertemuan pertama saya sudah sampaikan bahwa fastabiqul khairat itu diperintahkan oleh Allah sampai hari kiamat atau sampai kita akhir hayat. Karena itu hidup ini harus terus membangun semangat berlomba dalam kebaikan. Namanya berlomba itu harus jadi juara, sehingga fastabiqul khairat tidak hanya menjadi orang baik, tapi menjadi orang yang terbaik. Jadi mental-mental juara itu harus dibangun melalui fastabiqul khairat, dan masa berlakunya sampai hari kiamat. Nah, pada pembahasan pertama dan kedua saya sudah sampaikan bahwa fastabiqul khairat itu agar amal ibadah kita tidak minimalis, tidak hanya yang penting melaksanakan, tetapi tidak menjadi yang terbaik, ya. Nah, itu semangatnya dari fastabiqul khairat. Kemudian kita juga membahas pada bulan yang lalu bahwa semangat berlomba-lomba dalam kebaikan itu manhaj meraih husnul khotimah. Logikanya, kalau sepanjang hidup yang dilakukan adalah berlomba dalam kebaikan, maka akhir hayat itu mesti terus dalam kebaikan. Kalau sepanjang hidup itu berlomba dalam maksiat, maka akhir hayat ya kondisinya dalam kondisi maksiat. Karena itu sama dengan ini, Bu. Kalau sepanjang hidup seluruh kemauannya itu bersumber dari nafsu mutmainnah, maka akhir hayat akan dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sama dengan itu. Kalau hidup ini selalu fastabiqul khairat, akhir hayat insya Allah dalam kondisi fastabiqul khairat, yaitu husnul khotimah. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, pagi ini saya mengajak ibu-ibu untuk mengantisipasi fitnah akhir zaman. Jadi fastabiqul khairat itu bisa menjadi media antisipasi fitnah akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu, nah pakai Bapak, ibu-ibu, ini mohon maaf tidak saya masukkan di makalah karena nanti kebanyakan gitu ya. Saya tampilkan di sini saja. Kita bertemu dengan realitas dan dinamika dakwah.
Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana perintah dalam surat At-Taubah 71, di sudut sana ada yang bergerak untuk amar munkar nahi ma'ruf. Siapa yang melakukan? Kelompok orang-orang munafik. Jadi dalam kenyataan hidup kita bertemu dengan dua kubu amar ma'ruf nahi munkar dan kubu amar munkar nahi ma'ruf. Ini sejak zaman para nabi. Kalau ada Nabi Ibrahim mesti ada Raja Namrud kan? Kalau ada Nabi Musa mesti ada Raja Fir'aun kan? Selalu begitu. Kalau ada Rasulullah SAW mesti ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Janda. Mesti begitu kan? Mesti begitu. Kita cari lagi yang kedua. Kalau ada fastabiqul khairat sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 148, pasti ada sisi fastabiqus sayyi'at. Dalam Al-Ankabut 12. Coba suratnya surat 12, ayatnya ayat 12. Klop kan? Nah, akan selalu bertemu dengan ini. Kalau kita berjalan menuju kebenaran, maka ada jalan menuju kesesatan. Kalau kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan orang beriman dari kegelapan menuju cahaya iman. Nah, beda dengan waladina kafaru awliya'uhum tawudu yukhrijunahu minan nuri ila dhulumat. Kebalikannya, orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Jadi realitas hidup kita bertemu dengan ini loh. Maka disinilah pentingnya fastabiqul khairat. Nah, kalau di dalam Al-Quran ini kan perintah fastabiqul khairat. Tadi sudah saya ulang. Nah, ibu begini. Ayat-ayat yang tadi kita sudah bahas itu menegaskan bahwa jalan keselamatan dari berbagai fitnah adalah dengan menguatkan iman melalui amal nyata. Dalam konteks akhir zaman, ya fastabiqul khairat memiliki urgensi strategis. Jadi menghalau fitnah akhir zaman yang dapat merusak iman, amal ibadah, ketaatan, itu ya strateginya ya fastabiqul khairat. Saya buatkan tabel. Ini sudah ada di makalah, cuma saya tampilkan aja biar mudah. Dalam konteks akhir zaman, urgensi fastabiqul khairat itu sebagai benteng spiritual. Strateginya apa? Amal kebaikan melindungi hati dari keraguan, syubhat, dan tipuan fitnah. Urgensinya apa? Fastabiqul khairat itu sebagai kontrol sosial. Jika masyarakat sibuk dengan amal kebaikan, mereka terhindar dari pertikaian, perpecahan, dan kerusakan moral. Maka kita mesti menjaga kehidupan sosial kita, keluarga kita, masyarakat kita dari fastabiqus khairat. Disinilah fungsi, strategi, urgensi fastabiqul khairat. Sebagai wujud solidaritas umat, kebaikan yang dilakukan bersama akan membangun kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan global, termasuk hegemoni politik, krisis ekonomi, dan disinformasi
informasi. Ini semuanya sedang melanda zaman kita ini. Dan urgensi keempat sebagai investasi akhirat. Dalam kondisi dunia yang makin rapuh, amal soleh menjadi tabungan abadi yang dapat menyelamatkan di hari hisab. Makanya perlu fastabiqul khairat. Nah, dengan demikian fastabiqul khairat bukan sekedar ajaran normatif, tetapi strategi mendasar dalam menjaga keteguhan iman dan keutuhan sosial. Sehingga apa? Fastabiqul khairat itu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Kita menjalankan fastabiqul khairat karena kita mengikuti perintahnya Allah. Hasilnya hubungan baik dalam kehidupan sosial tercipta. Karena apa? Di antara masyarakat yang dilombakan kebaikan. Itu ibu-ibu. Nah, karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pada zaman penuh fitnah, orang konsisten melakukan kebaikan meskipun kecil akan mendapat pahala besar, seakan mereka melakukan amal besar pada masa normal. Jadi Allah dan Rasul memberikan balasan yang luar biasa, sangat tinggi, sangat besar. Sekarang apa sih wujud fitnah akhir zaman? Sudah saya cantumkan dalam makalah. Kalau di dalam Al-Quran Allah perintahkan fastabiqul khairat, kalau dalam hadis awal sabda mesti badiru bil amal, bersegeralah beramal, bersegeralah. Nah, bersegera itu ya fastabiqul khairat. Hadis ini memberikan peringatan keras, badiru bil amali fitanan kakito illal muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiron yabihu dinau bi ardi minat dunya. Ada 3 perawi yang meriwayatkan hadis ini. Bersegeralah kamu beramal soleh, karena akan datang fitnah yang menimpa kamu seperti gelap menyelimuti malam. Sehingga pagi hari seseorang masih beriman, malam hari sudah berubah menjadi kafir. Dan sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Dijual keyakinannya dengan kepentingan dunia. Ibu-ibu, hadis ini kalau kita sarikan, kita menemukan 5 makna. Pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita bersegera beramal. Namanya segera itu ya jangan ditunda-tunda. Idza asbahta fala tandiril masa wa idza amsayta fala tandiris sholat. Jika kalian diberi kesempatan bertemu dengan waktu pagi, segera beramal. Jangan ditunda-tunda beramal nanti sore. Mengapa? Karena tidak ada jaminan ketemu dengan waktu sore. Dan ketika kamu diberi kesempatan bertemu dengan waktu sore, wa idza amsayta fala tandiris sholat. Segera beramal. Jangan ditunda-tunda beramal nanti pagi atau besok pagi. Mengapa? Nggak ada garansi bisa ketemu dengan waktu pagi. Kalaupun bisa ketemu dengan waktu pagi, belum tentu bisa beramal. Karena itu amal ya sekarang, selalu sekarang, bukan nanti. Nah, itulah badiru bil amal. Mengapa kita harus segera beramal dengan semangat fastabiqul khairat? Karena
akan bertemu dengan fitnah akhir zaman yang sangat besar dan berat. Saking besar dan beratnya fitnah akhir zaman, berakibat iman dapat berubah secara drastis. Pagi sore berubah antara iman dan kafir, antara pagi sore berubah-ubah. Seperti orang ganti baju, pagi sore berubah ganti. Padahal iman ini luar biasa. Lantas akibatnya apa? Karena saking beratnya fitnah akhir zaman, iman berubah untuk apa sih? Iman dijual dengan harga murah untuk mendapat kenikmatan dunia, jabatan, kekayaan, posisi, popularitas, ayat dijual dengan harga murah. Padahal ibu, iman itu satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Allah memberi rahmat yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, tidak mungkin bisa. Saking banyaknya, saking luasnya. Dan Allah juga nanya yang tidak bisa dijawab. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak bisa dijawab. Karena nggak mungkin ada yang bisa didustakan loh. Semua rahmat itu dari Allah. Namun seluruh rahmat itu pasti kembali kepada Allah. Yang tidak diminta kembali hanya satu, iman. Agar apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Agar ketika menghadap Allah ditemani iman. Maka hidup harus bersama iman, saat menghadap Allah juga ditemani iman. Maka sayang sekali kalau iman dijual, padahal tinggal satu-satunya itu yang membersamai manusia saat menghadap Allah. Nah, karena itu Rasul menyuruh kita bahwa amal soleh itu dikerjakan segera agar dapat menjadi bentengnya iman. Maka sebanyak 51 kali Allah mengulang kata amanu, selalu disambung dengan wa amilus sholihat. Satu angka yang sangat banyak, jumlahnya berapa? 51 kali Allah menyuruh kita setiap ada perintah amanu terus dilanjutkan dengan wa amilus sholihat. Misalnya dalam surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi. Ya, yang sering ibu bacakan wal asri innal insana lafi khusrin. Yang dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Surat Atin, summa radadnahu asfala safilin. Yang enggak safilin siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, sudah dijelaskan oleh Al-Quran kayak gini. Manusia kok masih banyak yang maksiat, banyak yang mengabaikan iman. Malah iman dibuat kelainan dan iman tidak dijaga. Buktinya apa? Mengaku muslim mukmin tapi gemar melakukan kemusyrikan. Padahal syirik itu perusak iman yang paling dasar. Karena itu jaga iman kita. Fitnah akhir zaman sedemikian padat seperti yang disampaikan Rasul. Karena itu jangan sampai iman itu rusak. Kalau sampai imannya rusak, menghadap Allah bawa apa? Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, tragis sekali kalau orang hidup imannya sudah mati. Nanti kalau orangnya mati, ditemani siapa? Wah, imannya sudah mati lebih dulu. Tragis. Karena itu
itu kita harus jaga iman. Satu-satunya rahmat yang tidak diminta kembali oleh Allah. Maka di antara strategi untuk menjaga iman itu yaitu fastabiqul khairat, selalu berlomba dalam kebaikan. Nah, secara global fitnah akhir zaman digambarkan dalam hadis di atas, dimulai dengan fitnah yang dapat membahayakan bahkan merusak akidah dan keyakinan, di mana iman antara pagi dan malam bisa berubah karena fitnah yang sangat besar. Nah, krisis keyakinan ini berbentuk sikap menjual agama, menjual keyakinan, menjual amanah dengan khianat, menjual ayat untuk kepentingan duniawi, kepentingan jabatan, kepentingan harta, dan kepentingan popularitas. Nah, fitnah akhir zaman dapat dipahami sebagai berbagai ujian, cobaan, dan kekacauan yang menimpa umat manusia menjelang hari kiamat. Fitnah ini mencakup aspek akidah, sosial, politik hingga moral. Nah, ibu-ibu saya kutipkan dengan sistematis di makalah Anda. Fitnah akhir zaman yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan itu munculnya Dajjal. Dajjal itu sistem kesesatan, menyesatkan manusia dengan tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, menampakkan keajaiban palsu. Ini Dajjal. Jadi memang dalam hadis itu Dajjal itu kayak sosok manusia, tapi sebenarnya Dajjal itu simbol kesesatan, simbol kesesatan. Karena itu ketika kesesatan, kebohongan, kepalsuan sudah jadi sistem dan budaya, sebenarnya itu sudah ada. Sejak Rasulullah aja Rasul sudah menyatakan akhir zaman akan muncul Dajjal. Yang kedua, turunnya berbagai nabi palsu. Rasul itu sudah bersabda dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, akan muncul nabi-nabi palsu sebanyak hampir 30 orang. Semua mengaku nabi, padahal akulah penutup para nabi. Sebelum Rasul menyatakan aku penutup para nabi, Rasul sudah ditetapkan oleh Allah sebagai nabi penutup. Dalam surat Az-Zumar, Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa makana Muhammadun aba ahadim birijali walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan hanya bapak dari anak-anaknya, tetapi Muhammad itu Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Karena beliau utusan Allah sekaligus penutup para nabi, maka la nabi yang ba'da. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dan Allah gak ngangkat nabi sesudah Nabi Muhammad. Karena itu pasti ini nabi palsu. Dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 30 orang yang menyatakan diri sebagai nabi. Termasuk zaman itu ada Musailamah al-Kadzdzab. Nah, di Indonesia juga banyak kan yang mengaku nabi, bahkan disetarakan dengan nabi, ada kan? Walaupun dihapus. Kemudian fitnah akidah dan keyakinan bentuknya falsafah. Subhat itu keraguan-keraguan dalam agama.
Banyak umat Islam meninggalkan ajaran Islam karena terpengaruh ideologi sesat, ateisme atau sekularisme ekstrim. Ini gentayangan di mana-mana. Karena itu selamatkan akidah kita, karena tinggal satu-satunya yang membersamai kita. Tinggal iman dan amal. Fitnah sosial dan moral, merosotnya akhlak, perzinahan dianggap biasa, minuman keras merajalela, dan kemaksiatan ditampilkan secara terang-terangan. Dulu wanita terlihat auratnya itu risih, walaupun ingin tampil modis, tetapi nuraninya tetap berontak. Contoh ya, dulu zamannya rok sepan, pernah dengar rok sepan? Iya, ada kan rok sepan? Enggak, ibu nggak pakai ini. Apa yang terjadi? Kalau jalan pakai rok sepan percaya diri, tapi begitu naik becak bawa taplak meja, ditaruh di dengkulnya biar nyambung. Ngapain kalau memang sudah berani pakai rok sepan ke bawah taplak meja, bawa spray bisa. Dulu itu, sekarang Masya Allah, sekarang padang betis itu keleleran di mana-mana. Dan orang nggak merasa malu kalau itu aurat ditonton orang. Dia menjadi sumber dosa, karena dia menjadi sebab orang lain melihat kan. Karena itu merosotnya moral ini luar biasa. Tidak hanya berkaitan dengan maksiat terang-terangan, bohong terang-terangan itu juga terjadi sekarang. Dan bohongnya itu dirawat. Dan ada yang membela kebohongan. Luar biasa kan? Padahal ibu, saya nanti kepingin nyampaikan, satu kata yang namanya bohong itu kerugiannya luar biasa. Saya sudah punya makalah yang sudah buat materi. Kenapa? Saya gelisah sekali dengan kebohongan yang terorganisir dengan baik di negeri kita. Apa yang tidak bohong sekarang? Omongan pejabat itu lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Jadinya nggak ada yang ditepati. Luar biasa. Kan satu kata bohong itu luar biasa itu. Bohong itu merugikan diri sebelum orang yang dibohong itu rugi. Orang bohong itu lebih dulu rugi. Kenapa? Ya karena dia sudah meletakkan dosa untuk dirinya. Belum lagi dosa orang yang dirugikan karena bohong. Nah kalau saya Indonesia dibohongi, nah itu kayak apa dosanya? Hati nurani manusia itu nggak mau diajak bohong. Maka ekspresi orang bohong mesti ada 10 tanda. Secara psikologi, ilmu sosiologi Islam itu mengatakan bahwa orang bohong itu menyiratkan 10 ekspresi wajah. Pertama, orang bohong itu mesti kami sosolen. Apa? Bahasa Indonesia kami sosolen apa? Gak nemu, saya juga gak nemu. Tapi ada kan itu, gak paham semua. Ngomongnya itu gagap, ya, ketakutan. Terus orang bohong itu matanya nggak pernah melihat orang yang dibohongi. Mesti jelalatan kemana-mana, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ke bawah. Nggak fokus. Tapi kalau orang nggak bohong, itu enak gitu loh, ngomongnya enak, pandangannya juga iya nyambung gitu loh, sorot matanya kelihatan. Kalau orang bohong sorot matanya sudah nggak jelas. Nah nanti saya akan bicarakan itu. Nah, jadi kemerosotan moral sekarang ini nampak, bohong jadi biasa, maksiat merajalela, judi online, prostitusi online, ya itu semuanya ada. Dan narkoba apalagi. Kan barusan ditemukan kan, sopir nambah truk ternyata isinya
narkoba, dan macam-macam yang luar biasa. Kemudian putusnya silaturahmi, anak durhaka kepada orang tua, banyak pertengkaran dalam keluarga, merosotnya amanah, kejujuran hilang, orang yang tidak layak diberi jabatan. Hadisnya Bukhari. Fitnah harta, manusia serakah. Harta dianggap tujuan hidup, bukan alat ibadah. Padahal harta itu, kata Imam Ghazali, jangan engkau jadikan harta itu sebagai majikanmu, tapi jadikanlah harta itu sebagai budakmu. Sehingga apa? Kamu gak diperbudak oleh harta. Jadi harta itu harus dijadikan pembantu kita, bukan majikan kita. Kalau harta kita jadikan majikan, kita dijadikan pembantu oleh harta itu. Akhirnya dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Esa. Riba merajalela. Rasul bersabda bahwa menjelang kiamat hampir semua orang akan terlibat dengan riba, baik langsung maupun tidak langsung. Ibu perhatikan, dalam sehari berapa kali sponsor pinjaman online masuk? Oh Habib, kita buka apa? Misalnya buka Quran, buka waktu sholat, belum keluar yang kita buka, sponsor sudah masuk untuk apa? Pinjaman online. Belum lagi promosi-promosi yang gede-gede itu. Wah, luar biasa. Sampai kita katakan, yang mau saya buka ini penting, tertunda karena apa? Ya nunggu sponsor. Kita delete, muncul lagi. Ngerti? Kesenjangan sosial, kaya miskin, miskin makin miskin, sehingga muncul pertikaian. Kemiskinan di negara kita ini dijaga untuk apa? Untuk menjadi objek program bansos. Tapi bansosnya tidak diserahkan kepada orang miskin. Faktanya ada. Zaman pandemi bansos dialihkan, dan sekarang yang mengalihkan itu dihukum seumur hidup. Tapi hanya itu yang dikorbankan, yang lain-lain tidak tersentuh. Padahal yang lain-lain lebih gemuk, lebih gendut. Jadi kemiskinan di negeri kita ini dipelihara untuk apa? Untuk jadi komoditas industri korupsi. Ngeri, ini fitnah itu. Dalam dunia politik dan kekuasaan, banyaknya pemimpin zalim, korupsi, manipulasi, serta pemerintahan yang tidak adil. Perebutan kekuasaan dengan kekerasan, ada peperangan internal, fitnah politik, dan perpecahan umat Islam. Partai politik Islam kan diacak-acak, dicincang-cincang, ya, sehingga nggak punya kekuatan. Maka benar tulisannya Dr. Jalal Aqlam dalam bukunya Dendam Barat dan Yahudi terhadap Islam. Mereka menyusun 8 langkah untuk menghancurkan umat Islam. Salah satunya adalah jangan engkau beri kesempatan umat Islam bersatu, karena bersatunya umat Islam merupakan kekuatan yang dapat mengalahkan Barat. Nah, itu yang diterapkan di negeri kita. Karena itu umat Islam itu diadu-dudukan terus, diacak-acak terus. Karena itu Belanda itu berhasil meninggalkan politik divide and conquer. Maka jadilah Londo Ireng lebih kejam daripada Londo Eropa. Kenapa? Londo Ireng itu jadi gedibale Londo, penjilat-penjilat Londo. Pejuang-pejuang kemerdekaan seperti Imam Bonjol, Diponegoro, Cut Nyadin, Hasanuddin itu ternyata dimata-matai oleh gedibal Londo. Nah, sekarang gedibal Londo itu jadi penjilat penguasa sekarang. Maka penguasa yang bohong yang dibela dia menjilat.
Penguasa korup ya dibela, karena dia sudah jadi nyaman di zona penjilatan. Ini perebutan kekuasaan. Pengkhianatan pemimpin, mereka tidak lagi mengurus rakyat dengan amanah, tapi hanya untuk kepentingan pribadi, kroni, dan siapa yang berjasa. Nah, Ibu, kita sering dengar kan, bahkan yang terakhir pernyataan guru besar UGM, ya beliau rajin sekali komentar. Profesor Ikrar Nusabakti, beliau menghitung tambang-tambang di negeri kita ini, apa tambang emas, nikel, batu bara, macam-macam itu kalau dikelola sesuai dengan undang-undang, dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kalau itu diwujudkan, maka setiap jiwa bangsa Indonesia ini setiap bulan dapat 20 juta. Sehingga makmur, itu belum kerja sudah otomatis dapat subsidi karena kekayaan alam negeri ini dikelola oleh pemerintah. Namun tambang-tambang itu sekarang sudah dimiliki asing, oligarki, dan kroni-kroni pejabat, yang akhirnya rakyat tidak kebagian tambang, yang tersisa tinggal tarik tambang, dan itu dilakukan setiap tanggal 17 Agustus. Ngeri sekali kan. Sekarang fitnah pertumpahan darah dan perang, muncullah perang besar, pertikaian internal umat Islam terus dirawat gitu ya, karena itu untuk melemahkan umat Islam. Jadi pertikaian internal ini merupakan faktor penyebab lemahnya kekuatan umat Islam, sekaligus dengan mudah diketahui oleh siapapun yang bernafsu mengadu domba umat Islam. Belanda bertahan sampai 300 sekian puluh tahun itu karena ya ketibal-ketibal itu yang lebih kejam daripada Londo. Ibu pernah dengar ya kata Demang? Zaman Belanda orang jadi Demang itu adanya Londo. Jadi nggak tahu sekarang populer nggak Demang ini. Apalagi di atasnya Demang pun dia menarik pajak, menekan rakyat, kalau enggak disiksa, ya. Terus macam-macam. Nah kemudian banyak pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Tidak akan terjadi kata Rasul, tidak akan terjadi kiamat hingga banyak al-haraj, yaitu pembunuhan-pembunuhan tanpa alasan. Sehingga apa? Orang yang membunuh tidak tahu alasannya apa dia bunuh, dan yang dibunuh juga nggak tahu ngapain saya dibunuh. Contoh ya, tentara Amerika waktu menyerang Irak itu banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena dia mau membunuh warga sipil atau tentara Irak. Dia mikir mereka itu kan nggak merugikan saya, lah ngapain saya bunuh? Mereka juga nggak merugikan negara saya, wong Irak sama Amerika itu jauh, ya kan? Mereka juga nggak merugikan kepala negara saya, presiden saya, ngapain saya bunuh? Hati nuraninya bicara, dia nggak jadi bunuh, lepas atribut, dia meninggalkan tugasnya dan menyatakan diri sebagai muslim. Itu berarti apa? Membunuh itu nggak tahu alasannya apa dia membunuh, karena ada yang nyuruh, dan yang dibunuh juga nggak tahu. Rakyat sipil itu kan nggak salah, tapi kena dampaknya kan? Seperti di Palestina sekarang. Ibu masih ingat kilometer 50? Yang membunuh itu kan tidak pernah dirugikan oleh siapa-siapa kan, tapi disuruh bunuh, dia nggak punya alasan untuk membunuh. Dan yang dibunuh juga gitu, ngapain saya dibunuh, saya cuma mendampingi aja.
Jadi itulah fitnah akhir zaman yang namanya pertumpahan darah. Kemudian fitnah alam dan tanda kosmik, munculnya asap namanya dukhon sampai menjadi nama surat ya, surat Ad-Dukhon itu. Salah satu tanda besar kiamat adalah Ad-Dukhon ayat 10. Terbitnya matahari dari barat, saat itu pintu taubat tertutup, munculnya binatang melata, dabba al-haq, berbicara kepada manusia tentang kebenaran ayat-ayat Allah. Nah, yang terakhir fitnah politik. Fitnah kesenangan dunia tadi sudah ya. Fitnah kesenangan dunia. Lalai dari ibadah karena teknologi atau kenyamanan dunia. Manusia lebih sibuk dengan dunia hingga meninggalkan sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Sibuk memenuhi hajat jasmani hingga mengabaikan kebutuhan rohani, sehingga mengalami yang namanya krisis rohani, krisis jiwa yang gersang dan mentalnya rapuh. Ini semua melanda masyarakat modern seperti sekarang. Ada kerapuhan mental, apalagi dengan beban hidup yang semakin berat. Banyak orang mati bunuh diri, banyak orang yang dibunuh karena beban, atau banyak orang yang bunuh diri karena beban yang tidak bisa diatasi. Kemudian hedonisme dan materialisme. Ukuran kehormatan manusia ditentukan dari harta, bukan lagi iman dan akhlak. Bahkan harta menjadi modal utama untuk menentukan posisi seseorang dalam menduduki jabatan. Yang lazim disebut modal menentukan posisi, bukan kompetensi dan profesionalisme. Nah, Ibu, sekarang ini sedang berlangsung politik plutokrasi. Politik plutokrasi itu artinya dalam berpolitik untuk meraih jabatan harus bermodal. Kalau nggak punya modal, jangan harap jadi anggota dewan, jangan harap jadi bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Semua harus keluarin modal. Kalau nggak punya modal, otomatis dipinjami oleh pemilik modal. Kalau jadi, ya yang punya modal tadi kan nagih, mana modal yang saya pinjami? Oh, belum ada. Nah, kalau gitu mana aset negara yang bisa saya kelola? Mana tanah, mana tambang, mana hutan? Biar kami aja, nanti kamu nggak usah nyaur modal. Itulah sistem plutokrasi. Ya, politik berbasis modal. Siapa yang nggak punya modal nggak akan jadi politisi dan tidak akan menduduki jabatan. Nah, kalau dia nggak punya modal, ada yang pinjami, maka ketika dia menjabat sibuk nyari uang untuk membalikan modal. Apa yang nggak dilakukan kecuali korupsi, manipulasi markup dan sebagainya. Nah, itu sekarang kesimpulannya. Fitnah akhir zaman bukan hanya fenomena besar seperti munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, tetapi juga mencakup degradasi moral, sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, Nabi banyak berpesan agar umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, memperbanyak doa, menjaga iman agar selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Beberapa nasihat tersebut jika direnungi akan menyadarkan kita bahwa Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya, senantiasa memberi petunjuk ke jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup, dunia, dan akhirat melalui upaya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik dengan semangat fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat harus dijadikan
mesin. Seperti aki loh, mobil ibu nggak bisa di starter kalau akinya mati. Nah, fasta bidul itu seperti energi untuk bisa membangkitkan apa saja, generator untuk bisa membangkitkan listrik. HP ibu nggak bakalan bisa operasional kan kalau belum band. Nah, maka fastabiqul khairat adalah baterai yang harus dimasukkan terus ke dalam hidup kita. Fastabiqul. Saya kira ini Ibu, masih ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan terkait dengan fastabiqul khairat. Kalau bulan depan sudah rampung, insya Allah tahun depan saya lanjutkan. Karena tinggal 1 bulan lagi sudah tahun baru. Demikian Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu. Langsung saja Ustaz. Bagaimana kita menyikapi kalau kita itu menghadapi moral sekarang Ustaz? Maaf ya. Anak-anak sekarang moralnya kurang bagus, akhlaknya itu. Misalnya di masjid sudah disuruh sholat gitu masih keluyuran lari-lari, apalagi musim hujan kan lorotan gitu Ustaz. Gitu. Terus kadang-kadang kalau setelah sholat jamaah itu setelah salam ya sudah setelah salam tapi lewatnya depan orang sholat gitu loh, nggak nungguin gitu. Terus kita tuh sebagai orang perempuan yang di belakang bilanginnya susah. Terus kadang-kadang kalau kita lihat anak TK itu ya alhamdulillah ya, kalau memang dari backgroundnya Islami itu bilang kakak itu bajunya kurang, maksudnya kayak populer tadi. Nah itu bajunya pendek kak, nggak cantik atau nggak bagus. Mungkin itu akhlak moral. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Dr. Abdullah Nasir Alwan itu memberikan strategi mendidik anak. Dan di antara 6 strategi itu untuk sekarang volume akhlak itu harus ditingkatkan. Jadi 6 strategi mendidik anak solih solihah, zuriatan thayyibatan, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu ada 6 strategi. 1. Salimul akidah. Orang tua, guru, ulama, ustadz harus mengajarkan akidah yang benar. Yang digandani dulu itu akidahnya, imannya. Kalau usianya masih anak-anak, ya melakukan pendekatan keimanan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, shahihul ibadah. Diajari ibadah yang benar. Selain ibadahnya benar, di mana dia beribadah harus menjadi ahli ibadah yang baik. Karena itu setiap anak beribadah, orang itu harus melakukan pendampingan, nggak boleh dibiarkan liar. Yang ketiga, akhlakul karimah. Orang tua, guru, ustadz, ulama harus gencar menanamkan akhlak yang mulia. Untuk itu perlu role model, perlu contoh teladan yang nyata mendampingi anak setiap ruang dan waktu. Nah, mengapa volume akhlakul karimah ini perlu dibesarkan? Karena sekarang ini Bu, pesan Ki Hajar Dewantara itu gak direken sama masyarakat. Ki Hajar Dewantara kan sudah mengatakan ngarsa sum tulodo. Nah sekarang yang di ngarsa itu gak ada yang jadi tulodo, deledek kabeh. Mana ada pejabat yang bisa dijadikan teladan? Mana wakil rakyat yang terhormat itu bisa dijadikan teladan? Maka siap mana hakim yang terhormat, yang mulia, hakim yang terhormat itu mana yang jadi terhormat? Wong jual beli keputusan dimotori oleh maklar kasus.
uangnya sampai 1 triliun dan nggak dihitung sama jari, takut sidik jarinya nempel di uang, masih plastikan di bawah tempat itu. Mana yang jadi teladan? Maka volume akhlakul karimah harus ditanamkan. Mumpung masih kecil, kalau terlalu besar susah. Yang keempat, al-amal al-ijtimai, mendidik anak soleh-solehah, qurrata'yun wa ja'alal muttaqina imama, dibiasakan beramal sosial. Al-amal al-ijtimai, amal sosial itu misalnya kalau hari Jumat sekolah mengimbau ada amal Jumat, ya dikasih, dititipi uang 1.000, 2.000, 5.000 sambil melatih kejujuran anak. Ketika sekolah mengadakan bakti sosial, anak harus dilibatkan. Ketika ada bencana alam, ya kalau sekolahnya menyelenggarakan bansos ya, atau baksos, itu anak dibiasakan. Sering-sering anak diajak lihat orang sakit. Sering-sering anak diajak ke panti asuhan. Sering-sering anak dilatih untuk lihat YPAJ. Kemudian didudut rosonya, sampean harus bersyukur ya. Itu loh, seusia kamu sudah tergantung bantuan orang, tidak bisa makan sendiri, bahkan nggak bisa jalan sendiri. Karena itu kalau kamu bisa makan sendiri, jalan sendiri, bersyukur kepada Allah. Ayo tingkatkan ibadah, amal soleh, berbudi pekerti. Itu tanaman itu nyaut tuh, kontek. Kenapa? Sedang dalam kondisi psikologinya terbuka untuk terima nasihat. Karena ada fakta yang dilihat itu anak-anak cacat ke panti asuhan. Jadi kalau ulang tahun itu sesekali lah ngajak anaknya ke panti asuhan. Kita tunjukkan itu loh, anak sekian sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu, sedangkan adik kan masih ditemani ayah sama ibu. Itu namanya dudut rosok. Jangan terus-terusan melakukan komedi, kebizahan. Akhirnya nggak kenal gedung Indri. Nggak kenal Gatot. Jadi al-amal al-istimai. Yang kelima, qawiyul ilm. Anak itu harus dikuatkan bekal ilmunya. Jadi mencari ilmu itu dalam Islam kan wajib sejak dari buayan ibu sampai ke liang lahat kan. Tidak peduli anak-anak atau orang tua, semuanya berkewajiban mencari ilmu. Dan Rasulullah memberikan peringatan agak keras. Ya ma'syaral muslimin, man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alai bita'dibi wa ta'lim. Wahai kaum muslimin, siapa saja yang diberi rezeki oleh Allah berupa anak, maka wajib membekali anak itu agar berilmu dan berakhlak. Barang siapa yang berhasil membekali anaknya dengan ilmu dan akhlak, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tua itu. Sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kullu dzanbin 'amilahu 'alaihi. Barang siapa orang tua yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak berilmu dan tidak berakhlak, maka setiap dosa yang dilakukan anak, orang tua ikut bertanggung jawab. Hadis sahih riwayat Muslim. Karena itu orang tua harus membekali anaknya dengan ilmu. Dasar Qur'annya surat An-Nisa ayat 9. Yang keenam, membekali dengan doa, qawiyud doa, menguatkan doa terus menerus untuk anak cucu. Contohnya Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim mohon
Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, kan begitu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh, yang sabar. Ya. Nah, beliau setiap doanya tidak pernah lepas dengan kata wa min zurriyati. Cek nanti dalam Quran. Misalnya, Robbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Ada selalu ada kata wa min zurriyati. Nanti cek itu. Nah, jadi dengan itu maka ada 6 strategi itu. Nah, ini harusnya diketahui oleh para orang tua agar bisa mendidik anaknya dengan 6 strategi tadi. Sehingga kalau anak dibiasakan mengenal masjid, tidak apa-apa bermain di masjid, tapi ketika sholat harus mengkondisikan sholat itu dengan baik, jangan sampai ya terjadi itu. Nah, mumpung masih anak, ketika melakukan pelanggaran, begitu salam langsung lari, lompat-lompat orang atau lewat depan orang, nah itu harus diingatkan dengan hadis Nabi bahwa melewati depan orang sholat itu lebih baik berdiam diri 40 tahun, ya kan? Itu hadis Nabi. Jadi masih lebih baik berdiri diam 40 tahun daripada dosanya melewati orang yang sedang. Makanya diperlukan sutra, tanda ini haknya orang yang sedang sholat, jangan dilawan. Karena itu di Mekah itu di Masjidil Haram dengan Nabawi, kalau ada orang sholat, apa sholat sunnah, apa masbuk, nambah lagi. Kalau ada yang lewat mesti dihalangi gitu kan, suruh cari lagi. Suruh cari jalan lain. Nah, itu caranya ya Bu. Jadi ini fenomena yang harus kita selesaikan biar tidak berlarut-larut. Mumpung masih anak-anak. Ada lagi Bu? Ya, silakan Bu. Apa Ustaz? Jadi ini tentang Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Barangkali Ustaz bisa berikan gambaran yang lebih jelas seperti apakah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu, apakah itu satu makhluk atau kaum, dan apakah fenomena ini sudah ada sekarang ini, betul atau enggak? Makanya iya Bu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada sejak dulu. Bahkan Dajjal pun ya sudah ada sejak dulu. Tinggal persepsi Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj itu sesuai dengan format zaman. Zaman dulu Ya'juj dan Dajjal itu beda formatnya dengan zaman sekarang. Kenapa? Fenomena Dajjal yang merupakan sistem kebohongan itu setiap zaman punya volume yang berbeda. Tapi ada sekarang ini Dajjal sudah gentayangan di sekitar kita. Itu apa? Nawar-nawarkan sistem kesesatan, kebatilan, kemungkaran. Buktinya apa? Yang masuk HP ibu itu tawaran kemungkaran lebih dominan daripada tawaran kebaikan. Sistem politik sekarang itu Dajjal. Karena apa? Politik dimaknai sebagai struggle of power, perebutan kekuasaan. Padahal manusia itu zoon politikon. Manusia itu memiliki seni untuk mengatur hidup. Kalau politik diartikan seni keterampilan mengatur hidup, maka dengan politik itu hidup tertata. Nah, kalau dengan politik hidup malah murad-marid kayak gini, ekonomi murad-marid, mental pejabat murad-marid, itu bukan politik. Itu Dajjal. Politik itu sistem, seni mengatur sistem menjadi baik. Tapi kalau mengaturnya malah tidak, dengan politik tidak menjadi lebih baik, bahkan sekarang tidak baik-baik saja, gagal. Jadi itu Dajjal, gagal mengatur sistem politik. Jadi begini, Ya'juj dan Ma'juj itu ceritanya cukup panjang, apalagi kita bandingkan dengan Dajjal. Nanti akan saya sampaikan dalam bentuk makalah saja lah, daripada saya sudah menerangkan sampai berbusa-busa. Tidak ada buktinya, tapi kalau ada makalah nanti ada bukti, bisa dibaca lagi. Karena kecenderungan saya, kecenderungan yang umum,
ketika diterangkan itu mandu-mandu. Nyampe di rumah, gede-gede gitu. Karena insya Allah saya catat, nanti akan saya siapkan makalannya untuk apa sih beda antara Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Itu dalam surat Al-Kahfi sudah diangkat kan? Dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dilindungi oleh Allah dari fitnah akhir zaman, sehingga iman kita tetap membersamai kita sejak hidup sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.